Hai peserta didik SMP Dharma Loka, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di tahun ajaran baru 2020-2021, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berhubungan dengan kontrak belajar. Tapi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri, ya. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Saya lahir di Kota Duri tanggal 21 September 1999. Saat ini saya tinggal di Jalan Pemuda, Komplek Pondok Mutiara, ya. Untuk latar belakang pendidikan saya saat ini sudah mencapai yang namanya S4. Apa sebenarnya S4 itu? Ya, jadi saya punya definisi sendiri S4. S4 itu tentu ada yang namanya SD, ada SMP, ada SMK, ada S1, ya. Karena depannya S semua, maka saya sebutnya sebagai S4. Oke. Saya SD itu di Kota Duri, tepatnya di SD 080. Kemudian saya SMP-nya di SMP Negeri 16 di Kota Duri juga. Kemudian SMK di Kota Duri juga. Di SMK saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, ya. Kemudian di S1 saya mengambil jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya sudah selesai kuliah. Kemudian saya sedang menunggu kelulusan juga, ya. Surat kelulusannya belum keluar dari kampus, belum diterbitkan kepada kami. Oke. Itu sedikit tentang saya, ya. Kemudian kita akan membahas kontrak belajar. Kontrak belajar akan saya bacakan. Untuk daring, kontrak belajar daring saya hanya membuat 3 kontrak belajar, tapi tetap adik-adik harus mengingatnya, menjalankannya dengan baik, karena kita di sini ingin menjadi orang lebih baik lagi, orang yang lebih berpendidikan. Tentu ini salah satu pendukung, ya. Yang pertama, kontrak belajar daring. Jadi silakan adik-adik juga catat di buku catatan. Sedikit informasi mau saya tambahkan sebelum saya membaca kontrak belajar daring. Saya berharap adik-adik sudah ataupun menyiapkan dari sekarang juga catatan TIK, ya. Catatan TIK. Saya nggak mau adik-adik itu belajar tetapi tidak ada menyediakan sedikit pun catatan. Ini akan saya jelaskan di kontrak belajar pertama. Kontrak belajar daring. Peserta didik wajib menyediakan catatan untuk menulis kesimpulan dari topik pembahasan, ya. Di sini sudah jelas disebutkan dengan kata wajib. Jadi silakan adik-adik menyediakan buku catatan untuk TIK dan meringkas kesimpulan ataupun menulis kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian kontrak belajar kedua, yaitu peserta didik wajib mengerjakan latihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ya. Jadi saya nggak mau seperti tahun ajaran lalu saat daring dimulai, itu banyak yang adik-adik yang cuek terhadap pembelajaran daring, ya. Jangan sampai karena kondisi belajar di rumah membuat
tingkat ataupun kualitas pengetahuan adik-adik itu menurun. Tetap dikembangkan, tetap dicari pengetahuan walaupun kita di dalam kondisi jarak yang jauh, ya, pembelajaran daring. Oke, kemudian yang ketiga, ulangan akan diadakan setiap dua kali materi diberikan, ya. Saya ulangi ya, ulangan akan diadakan setiap 2 kali materi diberikan. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika adik-adik sudah 2 kali menerima materi dari saya, maka minggu depannya kita akan mengadakan ulangan. Sebenarnya nggak beda jauh caranya seperti saat adik-adik belajar di sekolah. 2 kali latihan ataupun praktek di lab, maka 1 kali ulangan. Begitu juga untuk kedepannya, ya. Hanya mungkin di kelas 1 adik-adik belum terlalu mengenal saya. Kenapa? Karena saya hanya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kedepannya adik-adik akan belajar bersama saya. Saya berharap adik-adik semua dapat bekerja sama dan memberikan dukungan untuk pembelajaran daring kita. Saya berharap pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, ya. Nanti saya akan membuatkan grup WhatsApp. Di situ saya akan menyampaikan informasi-informasi penting berhubungan dengan pelajaran TIK. Jadi silahkan adik-adik bergabung. Jika adik-adik tidak punya handphone, silahkan gunakan handphone orang tua adik-adik, ya. Saya hanya menyampaikan materi di dalam grup, menyampaikan informasi-informasi, tidak yang lain. Dan saya berharap untuk adik-adik menjaga ketenangan ketika di dalam grup, ya. Untuk masalah grup akan kita bahas lebih lanjut untuk kedepannya. Kemudian materi kita akan kita pelajari itu di semester 1, ya, di semester 1. Yang akan kita pelajari itu tentang Microsoft Word. Mungkin adik-adik udah belajar, tapi kita akan mendalaminya lagi secara teori maupun praktik, ya. Tetapi yang paling kita utamakan itu adalah praktik. Sebenarnya ketika adik-adik sudah bisa praktik, harusnya adik-adik juga sudah bisa menjelaskan secara teori. Tetapi dari yang saya evaluasi dari saat ini, kebanyakan adik-adik mengerti tentang praktik tapi masih belum bisa mendeskripsikan atau menjelaskan secara teori. Contohnya penggunaan icon, tab-tab menu Microsoft, ya. Coba saya tanya sekarang, tab pada Microsoft itu ada berapa? Ada 7, ya. Masing-masing dari tab menu ini ada fungsinya, ya. Mau itu home, mau itu insert, mau itu page layout, mau itu reference, ya, maupun itu nanti my links, maupun itu nanti review ataupun view, ya. Itu semua ada fungsinya masing-masing. Kita akan membahas itu. Jadi untuk beberapa minggu ini kita akan membahas dulu materi-materinya, teori-teorinya. Kemudian setelah kita membahasnya, maka saya akan menjelaskan secara praktik melalui video. Bagi adik-adik yang sudah ada komputer di rumah, saya berharap adik-adik langsung mencobanya, ya, mempraktikkannya. Jadi ketika sudah masuk sekolah pun adik-adik sudah bisa, ya. Kita nggak boleh tertinggal dengan perkembangan teknologi. Satu langkah kita tertinggal, itu sudah terasa sangat jauh kita ketinggalannya, ya. Apalagi di masa yang seperti ini, kita diharuskan untuk terhubung melalui teknologi, ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuannya. Jika adik-adik masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi WA saya
0823 5001 5218 ya. Silakan menghubungi WA saya, maka saya akan merespon pertanyaan adik-adik. Tetapi perlu saya ingatkan, ketika adik-adik maupun saya menghubungi guru kita, saya berharap adik-adik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Contoh ya, contoh. Jadi saya ingin adik-adik itu lebih mempunyai karakter yang lebih baik dalam menghubungi yang bersangkutan juga ya. Saya akan buatkan contoh misalnya. Misalnya saya ingin menghubunginya siang hari ya. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Rudianto dari kelas 8A. Buka dulu seperti itu, jangan langsung pertanyaan yang diberikan. Kenapa? Saya tidak bisa mengenali salah satu nomor dari kalian semua, tidak mudah ya. Jadi silakan memulai dengan kalimat pembuka seperti itu, kemudian langsung berikan pertanyaan. Lalu jangan lupa di akhirnya, terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.